Baik, terima kasih atas waktu diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil kaya transformasi. Di sini saya AVDV akan menjelaskan pengertian dari hasil kaya transformasi. Di sini kelompok kami mengandaikan ada F dan G, dua buah transformasi dengan F memetakan V ke V dan G memetakan V ke V. Maka komposisi dari F dan G yang ditulis sebagai G bundaran F didefinisikan sebagai G bundaran F. P sama dengan GFP untuk setiap P elemen V. Untuk selanjutnya, saya berikan untuk pemateri berikut. Kepada saya, perkenalkan nama saya Adrian Logo. Pada kesempatan kali ini, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai suatu teorema di mana teorema tersebut berbunyi komposisi transformasi adalah transformasi. Baik untuk buktinya sendiri, misalkan kita punya F yang memetakan dari V ke V, dan juga kita punya G yang memetakan dari V ke V, di mana kedua fungsi ini merupakan transformasi, maka jika terdapat komposisi H di mana H sama dengan G bundaran F yang memetakan dari V ke V, maka akan dibuktikan bahwa H di sini merupakan transformasi. Nah, untuk membuktikan H merupakan transformasi, maka diperlukan dua hal, yakni kita harus menunjukkan bahwa H itu yang pertama bersifat injektif dan kemudian H juga bersifat surjektif di sini. Baik. Kemudian di sini akan kita tunjukkan bahwa H itu bersifat injektif. Nah, misalkan kita ambil jika P itu tidak sama dengan I, maka berlaku HP itu tidak sama dengan HQ. Nah, kemudian jika kita ambil HP itu sama dengan HQ, nah maka dapat kita tuliskan, karena pada teorema sebelumnya telah kita tunjukkan bahwa H merupakan suatu komposisi yang dimana H itu ditulis dengan G bundaran F itu terhadap P itu sama dengan G bundaran F terhadap Q. Nah, pada definisi sebelumnya telah diberitahu bahwa hasil kali transformasi itu sama dengan transformasi itu sendiri, sehingga bentuk dari komposisi ini dapat kita tulis sebagai G dikalikan dengan FP itu sama dengan G FQ. Nah, kemudian karena kita memperoleh bentuk ini, maka di sini dapat kita ketahui bersama bahwa akan diperoleh P sama dengan Q. Nah, karena kita memperoleh P sama dengan Q, maka pernyataan bahwa HP sama dengan HQ ini akan bernilai tidak tepat, sehingga haruslah P sama dengan Q. Maka akan berlaku di sini akan berlaku bahwa H dalam kurung P, maksud saya di sini haruslah P tidak sama dengan Q, maka akan berlaku HP itu tidak sama dengan HQ. Nah, karena kita memperoleh hasil seperti ini, di mana ini merupakan sifat dari ini H bersifat injektif, sehingga untuk pembuktian pertama bahwa H injektif itu terbukti. Nah, kemudian kita akan menunjukkan sama-sama bahwa H itu bersifat surjektif. Baik, untuk membuktikan H surjektif di sini misalkan kita ambil Y elemen dari V. Nah, kemudian karena H merupakan komposisi dari G bundaran F maksud saya, nah maka G di sini merupakan satu transformasi, maka G juga pasti bersifat surjektif. Nah, sebelumnya karena kita telah mengambil di sini Y elemen V, kemudian kita juga ambil di sini, kemudian kita ambil Z elemen dari V. Ini sehingga Z di sini dapat kita tulis sebagai Fx
Maka jika Y sama dengan GZ, ini dapat ditulis sebagai berikut. Ini dapat ditulis ini sama dengan G dalam kurung Fx ini sama dengan G bundaran F X. Nah, karena kita punya G bundaran Fx itu nilainya sama dengan Y, dimana Y itu karena kita punya bentuk seperti ini, G bundaran F, G bundaran F ini dapat kita tulis sebagai H, maka nilai dari Y sendiri itu dapat kita tulis sebagai Hx. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa untuk setiap Y elemen dari V, sehingga di sini Y yang kita peroleh itu sama dengan Hx. Maka di sini terbukti bahwa Hx di sini bersifat surjektif. Nah, di sini karena kita telah mendapatkan bahwa H yang pertama injektif pada bukti pertama dan juga bukti kedua H bersifat surjektif, maka di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa H merupakan transformasi karena memenuhi dua hal tersebut. Sehingga pada teorema yang berbunyi komposisi transformasi adalah suatu transformasi, itu adalah betul. Mungkin penyampaian dari saya, mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan kepada materi. Nah, teman-teman, karena sudah dibahas tentang apa itu hasil kali transformasi, lalu sifat-sifatnya, sekarang kita akan berpindah ke penjelasan tentang aplikasi dari hasil kali transformasi atau transformasi secara umum. Nah, transformasi sendiri memiliki banyak penerapan di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Seperti kayak kita mungkin lagi bermain komputer, sebenarnya itu kita sedang melihat penerapan langsung dari transformasi. Nah, yang tadi saya maksud adalah itu merupakan salah satu dari penerapan transformasi dalam komputer atau grafik komputer. Nah, transformasi berperan dalam membentuk bentuk-bentuk kompleks yang kita lihat di komputer dari bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Nah, bentuk-bentuk sederhana ini melalui efek-efek yang sebenarnya itu adalah translasi, pergeseran, menuju menjadi bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Nah, hasil dari transformasi ini akan membentuk urutan gambar-gambar. Nah, urutan gambar-gambar inilah yang kita sebut sebagai animasi. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin membayangkan bagaimana sih kita bisa melihat animasi yang bergerak saat kita menonton film, nah, itu sebenarnya merupakan salah satu penerapan dari transformasi. Lalu selain itu, transformasi sendiri juga berperan pada matematika terapan, seperti saat kita ingin memodelkan penyakit menular sebagai contoh. Nah, mari kita ambil contoh yang sederhana seperti model SIR, susceptible, infected, and recovered. Nah, jadi pada dasarnya model ini membagi populasi menjadi 3 kompartemen. Yang pertama adalah kompartemen dengan yang memuat manusia-manusia yang rawan terhadap penyakit. Lalu kompartemen yang kedua untuk individu-individu yang telah terpapar oleh penyakit atau sudah terinfeksi. Lalu yang ketiga, kompartemen yang ketiga itu ada individu-individu yang sudah sembuh. Nah, sebenarnya dalam pemodelan matematika kita kan akan memodelkan masing-masing kompartemen dalam bentuk persamaan diferensial, dan itu semua berdasarkan dari perpindahan dari individu-individu yang rawan ke individu yang terinfeksi, lalu ke individu yang
sembuh. Jadi akan selalu terjadi perpindahan. Nah, ini merupakan salah satu penerapan dari transformasi. Jadi mungkin teman-teman bertanya, maksudnya apa sih gitu. Jadi sebenarnya transformasi ini itu secara sederhana dapat kita sebut sebagai model. Jadi mungkin kalau teman-teman mau penerapan yang lebih visual, teman-teman mungkin sudah saya sebutkan sebelumnya, itu kita bisa temui di bidang komputer, bidang grafik komputer. Nah, tapi untuk yang lebih teoritis, kita bisa lihat penerapannya pada saat kita memodelkan penyakit menular. Nah, tentu saja ini tidak hanya terbatas ke memodelkan penyakit menular. Kita juga bisa memodelkan kasus fenomena-fenomena lainnya. Seperti saat kita menelusuri laman internet, kita akan berpindah dari satu website ke website lainnya. Nah, fenomena ini bisa dimodelkan, dan model ini merupakan salah satu dari penerapan dari transformasi itu sendiri. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa transformasi linear atau hasil kali transformasi atau mungkin transformasi secara umum itu sebenarnya bukan suatu aplikasi yang bisa kita lihat secara nyata, tapi itu lebih ke suatu model jika kita berbicara tentang sesuatu yang lebih teoritis atau di bidang matematika gitu. Terus untuk yang di bidang komputer, kita bisa melihatnya sebagai melihat penerapannya pada bidang grafik, pembuatan film, pembuatan animasi. Mungkin itu sekian dari saya tentang aplikasi hasil kali transformasi linear, dan transformasi secara umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat komposisi transformasi atau hasil kali dua transformasi. Yang pertama, sifat tertutup dan sifat asosiatif. Di sini terdiri dari yang pertama, operasi komposisi bersifat tertutup. Yang kedua, jika P, I, R adalah transformasi. Jadi P adalah transformasi, I adalah transformasi, R adalah transformasi, maka P bundaran I bundaran R sama dengan P bundaran Q bundaran R. Ini bersifat tertutup dan ini bersifat asosiatif. Yang kedua, komposisi dua isometri. Yang pertama itu, jika P dan Q adalah isometri, maka P bundaran Q atau perkalian dari dua isometri adalah isometri juga. Nah, jadi kita ingat bahwa isometri itu mengawetkan baris, mengawetkan sudut. Jadi kita akan tunjukkan bahwa P isometri dan I isometri. Kemudian kalau kita kalikan itu adalah isometri juga. Nah, kita buktikan di sini. Misalkan kita ambil sembarang ini AB di bidang V. Kemudian Q isometri, maka di sini mutlak dari QA kali QB sama dengan AB. P isometri maka P QA dikali P QB sama dengan QA kali QB. Sehingga Q ini kita keluarkan, maka kita peroleh
P Q dari titik A dikali P Q dari titik B itu sama dengan AB. Jadi PQ adalah isometri. Kita lihat di sini AB sama dengan AB sehingga mengawetkan jaraknya. Lalu yang kedua, jika S1 dan S2 adalah isometri langsung, sedangkan S1 dan T2 adalah isometri lawan, maka muncul keterangan sebagai berikut. Yang pertama itu, S1 bundaran S2 adalah isometri langsung, S1 bundaran T1 adalah isometri lawan, T1 bundaran T1 adalah isometri lawan, T1 bundaran T2 adalah isometri lawan. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan di sini S1, S2, isometrinya karena dia langsung, maka ini misalkan kita misalkan adalah itu ke kanan, S1-nya ke kanan, S2-nya ke kanan, ataupun sebaliknya S1-nya ke kiri, S2-nya ke kiri. Lalu untuk T1, T2, nah karena di sini T1, T2 adalah isometri lawan, maka arahnya nanti juga akan berlawanan. Jadi kita misalkan T1-nya itu ke kanan, T2-nya itu ke kiri, ataupun sebaliknya T1-nya itu ke kiri, T2-nya itu ke kanan. Jadi kita lihat tadi bahwa sudah diketahui S1 bundaran S2 adalah isometri langsung, maka kita lihat di sini S1-nya ke kanan, S2-nya juga ke kanan, ataupun sebaliknya. Sehingga S1 arahnya ke kanan, S2 juga sama arahnya ke kanan. Lalu untuk T1 dan T2 adalah isometri lawan. Karena kita lihat di sini T1-nya dia ke kanan, T2-nya dia ke kiri, maka dia berlawanan. Ataupun kita lihat bahwa di sini S1 bundaran T1 adalah isometri lawan. Di sini S1-nya ke kanan, T2-nya juga ke kanan. Berarti itu dia isometrinya langsung. Karena kita lihat, kita menyesuaikan dari definisinya bahwa S1 bundaran T1 adalah isometri lawan, maka S1 ini kita lihat dengan T1 yang di bawah itu berlawanan. Lalu jadi S1, S2, T1, T2, di mana S1, S2 itu adalah isometri langsung, dan kemudian T2, T1, T2 itu isometri lawan, sehingga kita bisa tentukan orientasinya, apakah dia searah jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Rizky Jamal. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal T1. Diketahui transformasi T1 X, Y sama dengan X tambah 2, negatif Y, dan T2 X, Y sama dengan X, 2Y. Tulislah rumus T2 bundaran T1 dan kenakan pada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita cari terlebih dahulu rumus dari T2 bundaran T1. Kita sudah mempelajari bahwa untuk menyelesaikan T2 bundaran T1, kita kerjakan dulu dari yang dalam atau yang dari sebelah kanan, baru yang sebelah kiri. Maka dari itu, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu rumus dari T1. T1 itu mengatakan X, Y di sini kita lambangkan dengan X aksen, Y aksen untuk membedakan antara yang sebelum transformasi dan sesudah transformasi tadi. Jadi X aksen, Y aksen itu sama dengan X tambah 2 negatif 2. Kemudian kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu
T2. Nah, karena T1 itu memetakan X, Y ke X aksen, Y aksen, maka T2 memetakan X aksen, Y aksen ke X double aksen, Y double aksen. Dapat kita tulis X double aksen sama X double aksen Y double aksen sama dengan X aksen, 2Y aksen. Kedua ini kita lihat dari soal yang sudah diketahui. Nah, setelah kita tuliskan rumus T1 dan T2, kita dapat menentukan rumus dari T2 bundaran T1. Jadi rumus dari T2 bundaran T1 itu fungsi yang memetakan X, Y ke X double aksen, Y double aksen. Jadi X double aksen, Y double aksen itu sama dengan X tambah 2 negatif 2Y. Dapatnya itu dari mana? Teman-teman bisa dilihat di sini X double aksen. X double aksen sama dengan X aksen. X aksen sama dengan X tambah 2. X double aksen sama dengan X tambah 2. Kemudian Y double aksen. Y double aksen itu sama dengan 2Y aksen. Y aksen itu sama dengan negatif Y. Maka 2 dikali negatif Y itu sama dengan negatif 2Y. Nah, teman-teman, jadi untuk rumus T2 bundaran T1 itu sudah terjawab. Sekarang kita akan mengenakan rumus ini pada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa ini bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka dari itu kita harus merubah X tambah 2 dan negatif X double aksen dan Y double aksen ini menjadi X dan Y. Nah, untuk itu kita transformasikan. Bagaimana cara? Untuk itu kita inverskan. Bagaimana caranya? Itu kita inverskannya itu kita balik dengan cara yang biasa. Caranya itu X double aksen sama dengan X tambah 2. Kedua ruas kita kurangkan dengan 2, jadi X-nya itu sama dengan X double aksen kurang 2. Nah, untuk Y aksennya itu juga untuk mencarinya juga sama. Jadi Y double aksen itu sama dengan negatif 2Y. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1/2, jadi dapat kita tulis Y sama dengan negatif 1/2 Y double aksen. Sehingga didapat inverse dari T ini itu sama XY sama dengan X double aksen kurang 2 negatif 1/2Y double aksen. Kemudian rumus ini kita kenakan pada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Setelah itu kita akan memperoleh X double aksen kurang 2 dikuadratkan plus 1 ditambah Y double aksen kuadrat dapat sama dengan 1. Jika kita lihat teman-teman di sini adalah kesamaan X. Jadi dari X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 1. Ini adalah kesamaan lingkaran. Pada slide teman-teman dapat lihat perubahannya itu kami buat dalam GeoGebra. Jadi yang biru itu adalah lingkaran sebelum ditransformasikan atau sebelum dikenakan rumus T2 bundaran T1. Nah, setelah dikenakan rumus X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 itu setelah dikenakan rumus ini dia menjadi elips pada gambar yang berwarna orange. Sekian untuk penjelasan contoh soal nomor 1. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Abraham Jordan. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh soal nomor 2, di mana soalnya adalah diketahui T1, T2, T3 suatu transformasi. Tentukan hasil kali transformasinya. Baik, untuk penyelesaiannya sendiri, pertama kita andaikan bahwa P aksen itu adalah T1P, P double aksen adalah T2P aksen, dan P triple aksen adalah T3P double aksen. Maka kita bisa tulis T
T3 dikali T2 T1 P. T3 nya kita bisa keluarkan sehingga bisa diperoleh T3 dikali T2 T1 P. Lalu untuk T2 T1 P nya sendiri kita bisa keluarkan T2 sehingga diperoleh T3 dikali T2 dikali T1 P. Untuk T1 P nya sendiri kita sudah ketahui bahwa nilainya adalah T aksen, sehingga kita bisa substitusi nilai T aksennya ke sini sehingga diperoleh T3 dikali T2 P aksen. Nah, untuk T2 P aksennya sendiri kita sudah tahu bahwa nilainya adalah P double aksen, sehingga kita peroleh T3 P double aksen. Sehingga untuk T3 P double aksen sendiri kita bisa substitusi nilai sama dengan P triple aksen. Lalu untuk cara lainnya kita bisa tulis seperti ini, yaitu T3 dikali T2 dikali T1 P. Untuk bentuknya sendiri kita bisa keluarkan T3 T2 nya sehingga diperoleh T3 T2 dikali T1 P. Lalu untuk T1 P nya sendiri kita substitusi nilai sama dengan T aksen, diperoleh T3 T2 P aksen. Lalu untuk T3 T2 nya sendiri kita bisa keluarkan nilai T3 nya sehingga diperoleh nilai T3 dikali T2 P aksen. Untuk T2 P aksen nya sendiri kita substitusi nilai P double aksen sehingga diperoleh T3 P double aksen. Nah, untuk T3 P double aksen nya sendiri nilai itu adalah P triple aksen. Sehingga kesimpulannya T3 dikali T2 T1 sama dengan T3 T2 dikali T1 sama dengan T3 T2 T1, di mana hasil kali transformasinya ini bersifat asosiatif. Terima kasih.